Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Mika Aureldo, Saya David Wijaya. Saya Rio Prastia. Saya Juanda Renaldi. Saya Aprian Rizka. Saya Kirana Anisha. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membuat video tentang tugas kelompok data API, yang dimana kelompok kami mengangkat studi kasus yakni sistem zonasi sekolah yang ada di Bangka Belitung. Nantinya dalam sistem ini akan termuat API yang terdiri dari beberapa kabupaten yang ada di Bangka Belitung ini, seperti Kabupaten Bangka dan lain-lain. Seperti juga ada Kota Pangkal Pinang. Nah, nantinya di dalamnya akan ada sekolah-sekolah yang termuat dalam sistem zonasi sekolah ini, dan siswa bisa mengisikan data diri mereka dan memilih sekolah zonasi yang mereka inginkan. Baiklah, tanpa berlama-lama, sebagai pengantar kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai komposer, yang dimana ini akan kami gunakan dalam tugas kelompok API ini yang akan disampaikan oleh Kirana Anisha. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mendownload komposer seperti yang pernah kita lakukan di praktikum sebelumnya. Berikut ada kode untuk command line installation yang akan kita copy. Lalu karena library yang kita gunakan ada TCPDF, di sini kita akan mendownload menggunakan GitHub, di mana kita akan mendownload zipnya di sini, dan setelah di-download hasilnya akan seperti ini. Berikutnya kita akan menggunakan database mahasiswa, yaitu basis data CRAD, table data mahasiswa, di mana ada ID mahasiswa, nama, telepon, NISN, domisili, tipe, nama sekolah. Di sini domisilinya akan menyambung dengan API yang sudah kami buat. Baik, saya David Wijaya, dan pada video ini saya akan menjelaskan mengenai database dalam API dan cara membuat API. Di sini menggunakan ada dua tabel yang digunakan ya, yaitu sekolah dan lokasi. Jadi untuk sekolah ini, untuk ID domisilinya akan berrelasi dengan lokasi ya. Nah, dapat kita lihat ID domisili ini foreign key dan terrelasi dengan tabel lokasi ya, ID domisili. Oke, kita kembali ke database lokasi, maka akan di sini menyimpan ID domisili dan domisili. Lalu ke tabel sekolah, ada ID sekolah, nama sekolah, dan ID domisili ini didapatkan dari lokasi. Lalu ada telepon, website, dan tipe. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengiriman API untuk tipe. Jadi seperti ini akan menampilkan tipe SMA dan SMK. Baik, ini merupakan codingan ya untuk API ini, post and type ya. Oke, jadi yang pertama ini ada initial display error dan error reporting ya, untuk menampilkan pesan error nantinya. Lalu di sini ada koneksi ke database yang disimpan ke dalam variable count ya. Di sini ada localhost, ini menyesuaikan dengan username, password dari masing-masing hosting. Lalu di sini ada pemeriksaan koneksi. Jika koneksi error, maka tampilkan pesan database connection failure. Lalu di sini ada variable response yang berisikan array. Arraynya ini masih kosong ya. Lalu ada query untuk mengambil data dari SMA dan SMK. Jika kita kembali ya dari tabel sekolah ini, tabel sekolah ini banyak isinya, ada ID sekolah, nama sekolah, ID domisili, telepon, website. Tapi yang ingin kita ambil itu cuma tipenya itu SMK atau SMK. Jadi kita memerlukan penulisan database dengan select distinct ya, artinya kita mengambil kolom yang unik dengan dari tabel sekolah di kolom tipe dengan isinya itu SMK dan SMK, SMA dan SMK. Lalu disimpan ke dalam variable result. Lalu ini ada pemeriksaan apakah data yang kita ambil itu berhasil atau tidak.
Lalu kita menggunakan echo JSON encode ya. Jika datanya itu kosong atau tidak berhasil memanggil data, maka tampilkan query valid. Lalu di sini ada fonts, variable fonts types array ya, untuk yang tadi menampung dari SMA atau SMK. Lalu untuk ada ini get query pengulangan ya, yang dimana ini akan mengambil tipe dari font types ini, berisikan array yang diambil dari row type. Lalu di sini ada response array map function $type ya, return array type. Lalu di sini ada str coupler, artinya ini nantinya akan yang tulisan string ini akan dikonversi menjadi huruf besar. Lalu selanjutnya ada JSON encode response yang digunakan untuk mencetak atau mengembalikan nilai yang akan ditampilkan di API nantinya. Dan ini merupakan hasilnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan API untuk pengiriman lokasi. Pengiriman lokasi ini diambil dari database ID domisili dan domisili. Oke, sebelum saya jelaskan codingan ini, saya akan buka dulu ya bagaimana datanya. Nah, array-nya ini menyimpan ID domisili dan domisili. Lalu codingannya mirip yang tadi, cuma kalau yang tadi itu pakai G-string ya untuk mengambil data SMK atau SMK. Lalu di sini ada koneksi yang disesuaikan dengan hosting ya, berupa username, password. Lalu di sini ada pengecekan. Jika pengecekannya di sini ya, lalu ada array kosong disimpan dalam variabel response. Lalu ada perkondisian, jika koneksinya berhasil maka select from lokasi ya, dipilih dari sini. Lalu ada variable result ya untuk MySQL query count dan $SQL ya untuk mengambil datanya. Jika data dari resultnya ini tersedia atau berhasil, maka dilakukan pengulangan untuk mengambilkan data yang nantinya akan berisikan ID domisili dan domisili. Lalu JSON encode respond ya untuk menampilkan datanya. Lalu di sini jika query-nya gagal, maka tampilkan pesan query failed. Jika koneksi ke database-nya gagal, maka akan menampilkan database connection failed. Lalu di sini ada penutupan koneksi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian logic ya, PostPro. Sinyal.
Jadi ini ada sedikit kendala ya dari internetnya. Jadi saya akan menjelaskan codingannya terlebih dahulu. Oke, seperti biasa ya, di sini ada koneksi dan ada array kosong untuk menyimpan data. Lalu ada parameter kita di sini ya akan mengambil data yang dikirimkan oleh user yang berisikan domisili dan tipe. Tipe ini SMK atau SMA, dan domisili ini lokasi. Jadi jika user tidak melakukan post data ke API ini, maka akan menampilkan array kosong. Nah, seperti ini. Tidak ada data yang tampil karena tidak ada data yang dikirimkan, dan API ini tidak akan merespon. Jika ini lalu ada SQL from sekolah where ID domisili dan tipe ya. Artinya domisili, jika ininya ada ya, variabel domisili dan tipenya ada, maka jalankan untuk kita akan mencetak hasil ya. Untuk hasilnya sendiri kita simpan di sini dulu ya. SQL query dari koneksi dan SQL-nya ini. Lalu untuk mengirimkan data atau mengirimkan respon, kita menggunakan perulangan. Jadi apa saja yang akan kita kirim nantinya jika domisili dan tipenya ini valid sesuai dengan permintaan API. Yang pertama di sini ada ID sekolah, nama sekolah, ID domisili, telepon, dan website. Lalu cetak responnya. Jika query-nya gagal, maka tampilkan query file. Jika koneksi ke database-nya gagal, maka database connection fail. Oke, jadi secara sederhana dapat kita simpulkan ya, jika user mengirimkan domisilinya valid dan tipenya valid, maka akan merespon dengan mengirimkan ID, nama sekolah, ID domisili, telepon, dan website. Jika tidak valid, akan menampilkan array kosong karena data yang dikirimkan tidak ada. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Miko Aureldo akan melanjutkan penjelasan dari David. Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai API dan logiknya, nah kali ini kita akan fokus kepada pemrograman. Di sini sudah ada beberapa kode yang telah kami buat. Nah, di sini saya akan berfokus untuk menjelaskan yakni data.php dan data postjson.php-nya. Nah, pada bagian pertama penjelasan akan saya awali dengan menjelaskan data.php-nya. Nah, dapat dilihat ini adalah codingan data.php. Sebagai awalan, pada line pertama ada doc.html yang dimana ini mendeklarasikan dokumen HTML. Kemudian terdapat include, modular header PHP, arts PHP, dan connect PHP. Nah, nantinya adalah file ini, data PHP ini akan terintegrasi dan terkonek ataupun terinclude bahasanya dengan arts PHP, kemudian footer PHP, dan header PHP di sini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah terdapat variabel dengan nama PDO. Nah, PDO ini sendiri berfungsi untuk mengirim koneksi ke database menggunakan var PDO ini. Nah, nantinya ketika kita menggunakan PDO ini, maka kita bisa mengkoneksikan dengan database yang telah dibuat seperti yang dijelaskan di awal oleh Kirana dan juga David di awal. Nah, di sini juga terdapat pengkondisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap database. Nah, koneksi di sini akan diperiksa pada line 13. Jika PDO-nya itu berhasil, maka dia akan langsung terkoneksi. Namun jika dia gagal, maka akan muncul informasi bahwa koneksi ke database itu gagal, sehingga kita tidak dapat terhubung seperti itu. Nah, kemudian pada line 17 ini, jika dilihat pada variabel SQL ini terdapat sama dengan variabel PDO query. Nah, query SQL ini berfungsi untuk mengeksekusi yang nantinya eksekusi ini akan digunakan untuk mengambil data siswa dan hasilnya itu akan disimpan dalam variabel SQL. Jadi query dalam PDO ini akan mengeksekusi data siswa dan mengambil data siswa.
kemudian menyimpannya ke dalam variabel SQL. Nah, jika query gagal, maka pesan kesalahan akan disampaikan. Nah, seperti ini pengkondisiannya di line 19. Nah, pada line 17 ini seperti yang database lokal yang telah disampaikan oleh Kirana, bahwa di sini kita menselect ID siswa, kemudian nama siswa, telepon, NISN, domisili yang dimana berelasi dengan API yang telah disampaikan David, kemudian tipe sekolahnya itu juga berdasarkan API, yakni SMA atau SMK, kemudian ada nama sekolah. From data siswa ini adalah nama tabel yang kami buat. Order by ini adalah untuk menunjukkan bahwa agar data yang dipilih itu berdasarkan ID siswa yang telah dibuat, dan data diurutkan secara descending. Nah, masuk ke line 19, apabila SQL di sini berhasil dieksekusi, maka dia akan berhasil. Nah, sedangkan jika dia gagal dieksekusi, maka akan muncul pesan kesalahan seperti ini, die query SQL gagal dieksekusi, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke line 24. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ini adalah JavaScript. Nah, JavaScript ini berfungsi untuk fitur pencarian. Nah, saya akan menjelaskan JavaScript-nya sekarang. Nah, di sini terdapat dokumen .add-event-listener. Nah, function ini berfungsi untuk menambahkan event listener yang akan berjalan saat halaman selesai dimuat, ya. Saat halaman selesai dimuat, dalam hal ini DOM content load. Nah, ketika halaman telah selesai dimuat, DOM content load, maka event listener ini akan berjalan ketika DOM content load ini telah selesai dimuat. Nah, selanjutnya di sini adalah var rows dokumen.get element by id data, get elements by tag name tr. Nah, fungsi kode ini adalah untuk mengambil semua baris tr dalam tabel dengan id data. Nah, jadi id data ini nanti akan diambil oleh var rows ini. Dia mengambil semua baris tr yang ada dalam tabel data tadi. Nah, untuk var row text ini sendiri berguna untuk menyimpan teks dari setiap baris array, ya, dari setiap baris array yang ada row textnya. Kemudian kita membutuhkan function search di sini. Nah, kami membuat function search yang dimana ini berfungsi untuk menyembunyikan, ya, ataupun menampilkan baris berdasarkan teks input pencarian, yang dimana nanti fitur function, ya, fitur function search ini akan didemokan oleh Aprianoiska. Nah, kemudian di sini ketika function search-nya berhasil, ketika kita ingin mencoba mencari, kita bisa mencarinya berdasarkan input yang kita ketikkan dengan mengget elemen berdasarkan ID yang telah dibuat. Nah, itu adalah JavaScript-nya. Kemudian masuk ke line 45 dan seterusnya, ini adalah struktur body dan table data dari HTML-nya. Di sini pada line 47, yakni kita lihat include modul nav PHP, nantinya ini akan terintegrasi ataupun terkoneksi dengan nav PHP di sini. Nav bar-nya nanti juga akan didemokan langsung oleh Aprianoiska. Nah, kemudian dapat dilihat bahwa dari body ini sendiri merupakan elemen HTML, ya, yang berfungsi untuk yang dimana di dalamnya, maksud saya yang dimana di dalamnya terdapat container, ya, kemudian terdapat header, pencarian, dan tombol ekspor nantinya. Nah, semua fitur-fiturnya ada di body ini yang akan ditampilkan dalam website. Nah, di sini juga dapat dilihat button class-nya, terdapat button class, yakni untuk melakukan search button berdasarkan function pada JavaScript yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian di sini juga dapat dilihat, ya, di line 75 ini. Nah, di sini nantinya kita akan menangkap data yang telah diisikan oleh siswa dan nantinya akan tersimpan ke dalam database lokal. Di sini kita mengisi tabel data siswanya, ya, mulai dari namanya nanti, kemudian telepon kita, nomor NISN, nomor induk sekolah nasional, kemudian tipe yang kita ingin pilih yakni SMA atau SMK, serta nanti nama sekolah yang ingin kita pilih dalam sistem zonasi ini. Nah, ketika kita mengisi tabel siswa ini, nah nanti data siswa ini akan diambil, ya, data-data yang SMA, SMK, nama-nama sekolah ini.
dia akan diambil dari database dengan menggunakan loop PHP. Nah, kemudian yang tak kalah penting di sini adalah jika kita lanjutkan ke line 100 dan 101, nantinya akan ada fitur, karena karena CRUD, maka sudah tentu akan ada fitur edit dan delete. Nah, di sini ada button yang berfungsi untuk melakukan edit dan menghapus data. Kemudian ketika pengeditan dan penghapusan data selesai, di sini akan dikonfirmasi confirm ya. Di sini return confirm apakah Anda yakin untuk menghapus data. Jika kita ingin menghapus data, jadi sebelum data dihapus akan ada pop up gitu yang berisi apakah kita akan menghapus datanya atau tidak sebagai bentuk konfirmasi. Dan terakhir di sini dapat dilihat PHP include, yakni terintegrasi kembali dengan footer.php-nya. Nah, ini dia footernya seperti ini. Itu penjelasan untuk data.php. Selanjutnya saya akan masuk ke penjelasan data post.json.php-nya. Baik, setelah menjelaskan data PHP-nya ya, saya akan fokus ke data json.php-nya. Seperti ini. Nah, kita akan fokus di bagian ini dari line 30. Nah, di sini bentuk filenya adalah PHP, sudah jelas. Kemudian di sini terdapat pengkondisian ya untuk memastikan bahwa server hanya menerima permintaan post saja, seperti itu. Nah, if server request method post ya, bagian ini itu berguna untuk memeriksa apakah permintaan yang diterima itu adalah metode post. Nah, dia memastikan seperti itu. Ini nantinya ya akan memastikan bahwa script hanya akan dijalankan ya seperti itu apabila data yang dikirim itu melalui metode post ya, melalui metode post yang biasanya metode post itu ya kita gunakan untuk mengirim data form. Nah, ini adalah pengkondisian yang melakukan pengecekan wajib menggunakan data post. Nah, apabila kita menerima data ya dari permintaan post, nah variabel-variabel ini ada nama, npm, alamat, kemudian ada email dan HP. Nah, variabel-variabel ini akan menerima data dari form HTML yang telah diisikan nanti, dan data ini dapat diakses ya menggunakan data ini akan diakses menggunakan post yang telah kita buat di awal tadi. Nah, kemudian ya variabel post ya, kemudian jika kita membutuhkan validasi ya kita bisa melakukan validasi ya jika dibutuhkan, jika dirasa dibutuhkan. Kemudian di sini terdapat kondisi try ya, yang dimana kondisi try ini digunakan untuk pertama ada variabel PDO. Nah, di sini kita membuat PDO ini adalah untuk membuat koneksi PDO. Nah, nanti PDO ini akan mengkoneksikan kita ke database yang dibuat menggunakan new PDO di sini, yang dimana ada host ya, kemudian ada nama database-nya. Nama database di sini adalah CRUD, kemudian username dan password yang telah kita set sebelumnya. Namun di sini database yang kami gunakan itu namanya CRUD tadi ya, seperti yang disampaikan di pengantar awal tadi. Nah, kemudian di sini adalah ada STMT. Nah, di sini fungsinya apa gitu? Kita di sini akan mempersiapkan query SQL-nya. Nah, query SQL ini nantinya akan kita gunakan untuk menyisipkan data ke tabel ya, ke tabel T-member. Nah, yang dimana di sini kan dapat dilihat terdapat prepare. Nah, untuk mempersiapkan data ke dalam tabel T-member ini kita akan menggunakan prepare seperti itu. Yang dimana nanti data yang masuk ke dalam T-member ini berupa nama, npm, alamat, email, dan HP seperti itu. Kemudian setelah itu setelah kita mendeklarasikannya di line 45, tentunya setelah deklarasi pasti execute gitu. Di halaman 46 maksud saya di line 46 ya. Kita akan menjalankan query-nya di sini dengan perintah execute, yang dimana data yang diterima dari form execute ini akan dieksekusi ke dalam query menggunakan execute. Nah, seperti itu. Data yang ada ini akan dieksekusi
ke dalam query menggunakan function execute ini. Nah, setelah itu terdapat respon apakah sukses. Ketika sukses, maka datanya itu dia muncul informasi data berhasil disimpan. Namun ketika gagal ya, maka dia akan menimbulkan informasi, maka dia gagal menyimpan data ya. Jika operasi berhasil, maka data disimpan. Jika operasi gagal, maka gagal menyimpan data. Ini adalah variabel respon yang digunakan untuk melihat apakah data berhasil disimpan atau kita gagal menyimpan data, seperti itu. Nah, setelah itu di sini kita akan memberikan respon kepada klien. Misalnya karena dalam hal ini kita menggunakan format JSON, maka di sini ya responnya itu kita menggunakan echo JSON decode ya, berdasarkan respon yang telah kita buat di line 4749 ya. Yang dimana respon ini yang telah kita buat ini nantinya akan dikirim kembali ke klien ya dalam bentuk format JSON ya. Adapun header content type ini adalah application JSON ini ya, untuk memastikan apakah respon yang dikirim itu dia sebagai dikenali ya sebagai data JSON atau tidak ya. Namun di sini juga terdapat pengkondisian, jika dia bukan permintaan POS, maka dia akan mengirim respon kesalahan seperti ini. Nah, jika permintaan yang diterima oleh server itu bukan metode POS, maka script akan mengirimkan status HTTP 405 method not allowed. Jadi metodenya tidak diizinkan ya. Dan ada pesannya yang ini ya, method not allowed ya. Kurang lebih seperti itu penjelasan saya mengenai data PHP dan juga data PostJSON. Kemudian penjelasan selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Saya Aryo Prestia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, dan ini merupakan halaman codingan untuk indeks PHP-nya. Di sini terdapat 3 include yang dipakai, yaitu modul header.php, modul alerts.php, dan config connect.php. Di sini pertama-tama akan melakukan pengecekan apakah ada pos pengecek data. Jika ada, akan mengambil variabel nama, telepon, NISN, domisili, tipe, dan nama sekolah dari data yang telah dipost. Kemudian melakukan query, yaitu memasukkan data ke dalam tabel data siswa berdasarkan dengan value yang telah diinputkan pada post cek data. Kemudian di sini melakukan pengecekan lagi apabila if MySQL query query-nya echo. Di sini melakukan echo, jika berhasil menambahkan data maka akan muncul data siswa berhasil ditambahkan. Jika tidak, maka akan muncul gagal menambahkan data siswa. Oke. Kemudian ini codingan untuk indeksnya. Yang pertama di sini ada back headernya, yaitu pendataan siswa SMA atau SMK Kepulauan Bangka. Ini untuk Pulau Bangka saja. Kemudian terdapat form di sini. Ini merupakan formnya yang dengan panel headingnya, titelnya, judulnya cek zonasi. Kemudian ada menentukan domisilinya, akan memilih domisili mana menggunakan select. Kemudian di sini ada pemanggilan API-nya dengan URL API-nya davidwijaya.com/post/sendlokasi.php. Kemudian dilakukan CRL init, kemudian CRL set OPT, kemudian melakukan response dan HTTP kode untuk melihat HTTP kode dari URL-nya. Kemudian jika HTTP code-nya 200 atau ditemukan, maka data
JSON decode-nya di true. Kemudian melakukan membuat option value-nya berdasarkan dengan data item, yaitu ID domisili dan nama domisilinya. Kemudian jika HTTP code-nya bukan 200 atau tidak ditemukan, maka muncul tulisan data tidak tersedia, error artinya. Nah, kemudian di bawahnya ada select button lagi, select untuk memilih SMA, tipenya SMA atau SMK berdasarkan API lagi. Di sini URL-nya davidwijaya.com/post/sendtype.php. Kemudian melakukan CURL init dan juga respon dan melakukan HTTP code, mengecek HTTP code-nya. Apabila HTTP code-nya berhasil atau 200, maka akan muncul tipenya SMA atau SMK menggunakan option value. Jika tidak ada, maka sama seperti domisili tadi, akan muncul data tidak tersedia, error. Kemudian di sini akan melakukan terdapat sekolah tersedia, select juga. Di sini yang pertama-tama akan melakukan pengecekan apakah ada melakukan post cek sekolah. Apabila ada, maka akan mengambil variabel domisilinya dari post itu, kemudian membuat variabel tipe dari value tipe. Kemudian URL-nya akan melakukan pengecekan menggunakan API lagi di sini. Kemudian untuk URL-nya yaitu davidwijaya.com/post/postpro.php. Lakukan pengecekan lagi seperti yang di atas. Jika berhasil, maka decode-nya true. Kemudian jika data sekolahnya tidak kosong, tanda seru empty ini artinya jika tidak kosong, akan melakukan echo, melakukan option value berdasarkan nama-nama sekolah yang telah dipilih berdasarkan domisili dan juga jenis SMA atau SMK yang telah dipilih di atas tadi. Kemudian memunculkan nama sekolah yang tersedia untuk domisili dan jenis tipe SMA atau SMK-nya. Kemudian jika tidak ada, akan muncul data tidak tersedia, error. Oke. Kemudian di sini ada kelas ini untuk menyuruh user melakukan pengecekan ketersediaan sekolah terlebih dahulu dalam melakukan input datanya. Kemudian di sini ada H3 kelas data siswa, ini untuk memasukkan data siswanya. Kemudian yang pertama ada input type text. Di sini menginputkan nama. Kemudian ada input type text juga, yaitu untuk menginputkan telepon. Kemudian yang ketiga ada input type text, yaitu untuk menginputkan NISN dari siswa tersebut. Kemudian di sini ada input type lagi, yaitu value-nya simpan data dengan nama cek data. Kemudian ada input type lagi untuk mereset, value-nya reset. Oke. Nah di sini ada div class row untuk resultnya, dan kemudian ada PHP include
melakukan include dari modul /footer.php-nya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Juanda Renaldi. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di bagian TC/PDF seperti materi yang disampaikan pada 2 minggu yang lalu, bahwa materi TC/PDF ini, codingan ini berguna untuk mencetak hasil PDF dari file kita pada nantinya dari website kita. Nah, ini merupakan hasil dari codingannya. Lalu di sini saya akan menjelaskan di bagian edit.php. Nah, untuk bagian edit.php ini, nah di sini kami membuat modul agar kita nantinya pada website dapat mengedit data yang ada. Nah, nah di sini seperti pada umumnya, di sini kami menambahkan, di sini kami membuat update agar nantinya data-data itu dapat kita rubah. Di sini kita buat dulu pertama update, lalu ID siswa, nama, telepon, NISN, domisili, tipe, dan nama sekolah. Nah, lalu selanjutnya di sini terdapat sebuah query agar kita dapat mengupdate dan langsung memasukkannya ke dalam sebuah database yang telah kami buat tadinya. Nah, lalu setelah selesai diedit, lalu kita tekan input, maka akan muncul sebuah kalimat data siswa berhasil diperbarui, atau kalau gagal, maka gagal memperbarui data siswa. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian delete.php. Nah, untuk bagian delete ini kurang lebih sama seperti edit, cuma bedanya dia di sini akan mendelete langsung data yang terdapat di database. Nah, seperti pada query ini, delete from data siswa where ID siswa. Nah, artinya di sini dia akan mencari data siswa yang dimana akan dilihat melalui ID siswanya, lalu akan di-delete oleh dia. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan memperagakan demo. Jika memilih domisili Pangkal Pinang, maka data sekolah SMA atau SMK akan tampil sebagai berikut. Jika memilih domisili yang lain, akan tampil seperti ini. Begitupun dengan domisili lainnya. Setelah selesai memilih domisili dan sekolah, tinggal memasukkan data di bawah. Setelah selesai mengisi data, ketik simpan, maka akan muncul pop-up seperti ini. Lalu di atas terdapat navbar yang mengalihkan kepada data untuk siswa yang telah mengisi data. Ini untuk kembali ke tempat pengisian data, lalu ini adalah data yang telah disimpan. Pada CRUD ini juga memiliki fitur search yang bisa digunakan sebagai berikut. Setelah menginput data yang ingin di-search, maka akan muncul seperti ini. Lalu jika ingin menghapus data, klik tombol delete yang ada di sini, maka akan muncul pop-up. Jika ingin membatalkan menghapusnya, ketik cancel, dan jika ingin mengkonfirmasi menghapus datanya, ketik OK. Maka data akan terhapus dari tabel datanya. Terakhir di sini ada fitur edit, tinggal klik edit seperti ini.
Jika selesai, klik tombol update di bawah, maka akan muncul pop-up seperti ini. Sekian peragaan demo dari saya, Prianiska.